Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah bagaimana kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah orang yang dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Dan begitu juga para sahabat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Maka untuk itu perlu kita mendengar, belajar dan mengamalkan apa yang dikerjakan oleh Nabi dan sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu Rasulullah SAW mencegah berdoa bagi orang yang bersin yang tidak memuji nama Allah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu katanya, dua orang lelaki telah bersin di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dan berdoa untuk salah seorang dan mereka, tetapi tidak melakukannya untuk lelaki yang seorang lagi. Ketika ditanya demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang seorang telah memuji Allah sedangkan yang seorang lagi tidak memuji Allah. Jadi dalam riwayat Ahmad At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dua orang lelaki telah bersin di dekat Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka bersin dengan mengeluarkan bunyi yang lebih perlahan, dan yang seorang lagi namun ia tidak memuji Allah. Maka Rasulullah SAW tidak mendoakannya. Ketika lelaki yang seorang lagi bersin kemudian memuji Allah, maka Rasulullah SAW mendoakannya. Lelaki yang bersin dengan suara perlahan itu bertanya, aku telah bersin tetapi engkau tidak mendoakannya. Sedangkan untuk lelaki yang telah bersin di sampingmu, engkau mendoakannya. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya ia mengingat Allah, maka aku pun ingat kepadanya. Sedangkan engkau tidak mengingat Allah, maka aku pun melupakanmu. Dilanjutkan kisah Abu Musa bersama anak lelaki dan istrinya. Jadi dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dari Abu Burdah katanya, aku masuk menemui Abu Musa radhiyallahu anhu yang ketika itu sedang berada di rumah Ummu Fadal bin Abbas. Kemudian aku bersin tetapi Abu Musa tidak mendoakanku. Kemudian Ummu Fadal bersin, maka Abu Musa mendoakannya. Aku pun mengadukan hal itu kepada ibuku. Ketika Abu Musa datang kepada ibuku bertanya kepadanya, anakku telah bersin tetapi engkau tidak mendoakannya, sedangkan ketika Ummu Fadil bersin, engkau mendoakannya. Abu Musa menjawab, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kamu bersin lalu ia memuji Allah, hendaknya kamu mendoakannya. Jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah mendoakannya, karena anakmu tidak memuji Allah ketika ia bersin. Maka aku tidak mendoakannya. Sedangkan Abu Fadal setelah bersin ia memuji Allah, maka aku pun mendoakannya. Ibuku berkata, engkau telah berbuat kebenaran. Dilanjutkan amalan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai hal ini. Jadi dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dari Miqwal Al-Azdi katanya, aku berada di sebelah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tiba-tiba seseorang lelaki bersin di salah satu sudut masjid. Ibnu Umar pun berkata, Allah merahmatimu sekiranya kamu memujinya. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Nafi' radhiyallahu anhu, apabila Ibnu Umar bersin, maka seseorang akan berkata kepadanya, yarhamukallah. Artinya Allah merahmatimu. Ibnu Umar berkata, yarhamunallah wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Allah merahmati kami dan kamu, dan Allah mengampuni kami dan kamu. Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan juga oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Nafi' katanya, seorang lelaki bersin di dekat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka lelaki itu memuji Allah. Ibnu Umar pun berkata kepadanya, kamu bakhil, mengapa kamu tidak berselawat kepada Rasulullah SAW setelah kamu memuji Allah? Dari Dahak bin Qais
Dari Dakhak bin Qais al-Yaskuri katanya, seorang lelaki bersin di dekat Ibnu Umar dan berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah. Abdullah bin Umar berkata, adalah lebih baik jika kamu menyempurnakannya dengan menyebut wassalamu ala Rasulillah. Kesejahteraan ke atas Rasulullah. Sebagaimana dalam Al-Kanz dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab dari Abu Jamrah katanya, aku mendengar Ibnu Abbas berkata apabila ia bersin, afanallahu wa iyyakum minan nari yarhamukumullah. Artinya Allah menyelamatkan kami dan kamu dari api neraka, dan Allah merahmati kamu. Jadi dilanjutkan kisah tentang Rasulullah SAW menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Jadi Rasulullah SAW menjenguk Zaid bin Arqam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikeluarkan oleh Abu Daud dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku ketika aku sedang sakit mata. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasa'i dari Tirmizi dari Amin bin Sa'ad dan Sa'ad bin Abi Waqqas dari ayahnya radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW menjengukku pada tahun terjadinya Hijatul Qida. Ketika aku sedang sakit parah, aku berkata, sesungguhnya sakit yang saya derita ini sangat parah dan saya adalah seorang yang berharta yang tidak mempunyai ahli waris kecuali seorang anak perempuan. Saya rasa lebih baik saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu. Rasulullah SAW bersabda, jangan. Aku bertanya lagi, bagaimana kalau separuh dari hartaku itu? Jangan, jawab Rasulullah SAW lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika engkau bersedekah dengan 2/3 hartamu, itu terlalu banyak, karena sekiranya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, adalah lebih baik daripada engkau meninggalkannya dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Jadi apa saja jumlah harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah semata-mata untuk memperoleh keridhaannya akan dihitung. Walaupun sebutir makanan yang kau berikan kepada istrimu, itu juga akan diberi ganjaran oleh Allah. Aku pun berkata, ya Rasulullah, apakah aku patut tinggal di sini setelah sahabat-sahabatku meninggalkan kami ini? Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tinggal dan melakukan amalan-amalan baik, Allah akan menaikkan derajatmu. Adalah lebih baik engkau tinggal karena orang-orang akan memperoleh faedah dari kehadiranmu, sedangkan yang lainnya akan merasa terancam. Ya Allah, sampaikanlah sahabat-sahabatku ke tempat hijrah mereka. Jangan kembalikan mereka ke belakang. Akan tetapi Sa'ad bin Kaulah tinggal di Makkah dan meninggal dunia di sana. Dilanjutkan kisah tentang Rasulullah SAW menjenguk tetangganya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, aku sedang menderita sakit parah. Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menjengukku dengan berjalan kaki. Setibanya di rumahku, mereka melihat aku telah jatuh pingsan. Rasulullah SAW ambil wudhu, kemudian memercikkan airnya padaku, maka aku pun tersadar dari pingsannya dan aku mendapati ia adalah Nabi SAW. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah yang harus saya lakukan dengan harta saya? Bagaimana saya harus menafkahkan hartaku? Rasulullah SAW telah memberikan jawaban apa-apa kepadaku hingga ayat miras atau hukum waris diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab. Bisa lanjutkan, Rasulullah SAW menjenguk Sa'ad bin Ubadah yang sakit. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW menunggang himarnya yang diberi pelana dari kain berjalur dari fadak. Rasulullah SAW menaikkan Usamah di belakangnya dan pergi menjenguk Sa'id bin Ubadah radhiyallahu sebelum terjadinya perang Badar. Mereka terus menunggang himar itu hingga melewati sekumpulan orang yang terdapat
Abdullah bin Ubaid bin Salul di dalamnya. Kumpulan itu disertai oleh orang-orang Islam, Yahudi dan para musyrikin penyembah berhala. Abdullah bin Rawahah juga terdapat di sana. Ketika Rasulullah SAW mendekati mereka, debu-debu yang diterbangkan oleh kaki himar Rasulullah SAW menyelubungi kerumunan orang itu. Lalu Abdullah bin Salul menutupi hidung dengan kain ridanya dan berkata kepada Rasulullah SAW, "Janganlah engkau menerbangkan debu-debu itu kepada kami." Rasulullah SAW memberi salam kepada mereka, menghentikan himarnya dan kemudian turun. Rasulullah SAW menyeru mereka kepada Allah dan membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Maka Abdullah bin Ubay berkata kepada mereka, "Wahai pemuda, sesungguhnya apa yang dikatakan olehmu itu sangat indah. Jika kamu katakan itu benar, maka janganlah menyakiti kami dengannya dalam majlis ini. Kembalilah kamu dan dakwahilah saja orang yang datang menemui kamu." Abdullah bin Rawah berkata, "Benar ya Rasulullah, jelaskan kepada kami mengenainya dalam majlis kami ini, karena kami menyukainya." Maka orang-orang Yahudi, musyrikin dan Islam yang duduk dalam majlis itu bertengkar hingga terjadi kegaduhan satu sama lain. Maka Rasulullah SAW pun menenteramkan keadaan mereka dan meneruskan perjalanannya hingga beliau sampai di rumah Sa'ad bin Ubadah lalu masuk menemuinya. Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad, "Apakah engkau mendengar yang dikatakan oleh Abu Habab?" Yang dimaksud Abu Habab adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, maafkanlah ia kerana Allah telah mengaruniakan engkau dengan apa yang telah dikaruniakan kepada engkau. Penduduk di sini telah berkumpul untuk mengangkatnya sebagai ketua. Apabila ia ditolak dari memegang jabatan itu disebabkan kerana kebenaran yang engkau bawa, ia menjadi marah. Karena itu apa yang telah dilakukannya terhadap engkau hanyalah untuk melepaskan kemarahannya saja." Dilanjutkan, Rasulullah SAW menyenguk seorang Arab Badui. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas rumah. Rasulullah SAW masuk menyenguk seorang lelaki Arab Badui. Kata Ibnu Abbas, apabila Rasulullah SAW menjenguk orang sakit, beliau akan berdoa untuk si sakit dengan doa berikut, yang artinya tidak apa-apa, penyakit ini adalah untuk membersihkannya dari dosa-dosa dengan izin Allah Ta'ala. Lelaki itu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah yang kau maksud dengan membersihkannya? Kesembuhan atau penyucian?" "Sama sekali tidak, bahkan akan menyebabkan orang tua ini masuk kubur." Rasulullah SAW berkata, "Benar." Alhamdulillah, itulah kisah tentang bagaimana Rasulullah SAW menjenguk orang-orang yang sakit, tetangga yang sakit dan sahabat-sahabat yang sakit. Semoga apa-apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, dapat kita mengamalkan dan sampaikan kepada orang lain. Dan kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.